Gadis itu membuka mata dan langsung mencium bau busuk di bawahnya. Dia melihat sekelompok manusia kelelawar dengan wajah jelek dan gigi menonjol sedang menatapnya dengan tatapan tamak sambil meneteskan air liur. Dia tiba-tiba sadar bahwa begitu dia bertransmigrasi, dia langsung jatuh ke sarang Bisman. Wajah cantiknya memucat karena ketakutan. Dia buru-buru menarik rok pendeknya ke bawah. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum pingsan ada seekor serigala yang menyelamatkannya, tetapi sekarang dia berada di gua kelelawar. Ini berarti dia telah dijual. Meskipun dia ingat bahwa di dunia bis, betina sangat berharga dan seharusnya menjadi kesayangan semua orang, dia malah dijual ke sarang kelelawar. Tapi sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa, dia tidak punya pikiran untuk memikirkan mengapa dia dijual. Jadi Sang Yi berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kakak-kakak sekalian, bisakah nanti pelan-pelan sedikit? Tubuhku lemah, aku tidak akan kuat menahannya." Tidak ada cara lain. Di kehidupan sebelumnya dia hanya manusia biasa, tidak bisa bela diri, apalagi teknik negosiasi. Dia hanya berpikir untuk menunjukkan kelemahannya dulu dan melihat apakah ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun, suara para Bisman itu terdengar, "Betina kecil, tenang saja. Kamu sangat cantik, kami akan pelan-pelan. Kami akan berusaha agar kamu tidak mati terlalu cepat." Mendengar kata-kata ini, hati Sang Yi menjadi dingin seketika. Dia memeluk lututnya tanpa bersuara. Siapa yang bisa lebih sengsara darinya? Dunia bis orang lain biasanya bercerita tentang wanita kuat atau menjadi kesayangan para suami yang tampan-tampan. Sedangkan dia, awal kisahnya di dunia bis langsung dijual ke gua kelelawar. Kehilangan kesucian mungkin masih bisa ditahan, tapi masalahnya sekelompok Bisman ini terlalu jelek. Memikirkan hal ini, hidungnya terasa perih, tetapi dia segera menekan perasaan itu dengan kejam. Dia harus kabur, dia harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, seorang Bisman tiba-tiba mengangkatnya. Rasa takut kembali menguasai pikirannya. Tubuh Sang Yi gemetar tanpa sadar, yang justru membuat para Bisman kelelawar semakin bersemangat. Namun detik berikutnya, sebuah suara lembut muncul di pintu gua. "Ada betina datang, tapi tidak ada yang memberitahuku. Bukankah aku bagian dari kalian juga?" Sang Yi menoleh dan melihat seorang pria berdiri membelakangi cahaya. Tubuhnya tinggi besar, sepasang mata merah yang tajam membuatnya terlihat sangat liar dan mendominasi. Tapi hidung mancung, kelopak mata yang dalam, serta tahi lalat di ujung alisnya memberitahu Sang Yi bahwa ini adalah pria tampan yang memikat. Sangat tampan. Dari kehidupan sebelumnya sampai sekarang, dia belum pernah melihat orang yang begitu tampan. Wajah Bisman yang menggendong Sang Yi langsung berubah suram dan berkata, "Yumu, ini adalah betina yang kami beli. Kamu bukan dari ras kelelawar, lagi pula bukankah kamu tidak mau punya pasangan? Untuk apa kamu menginginkan betina?" Pria tampan berambut merah, Yumu, tertawa kecil. "Kenapa bukan ras kelelawar? Rubah bersayap juga sejenis kelelawar. Kita ini saudara. Aku memilih satu betina untuk melayaniku, apa ada masalah?" Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut beberapa Bisman kelelawar berkedut. Sambil berbicara, Yumu mendekati Bisman kelelawar yang menggendong Sang Yi. Pupil matanya yang gelap menatap betina di depannya. Benar-benar cantik. Bisman kelelawar itu menjadi agak gagap, "Kakakmu mau apa?" "Yumu, aku ulangi sekali lagi, ini milik kami." Sang Yi mengatupkan bibirnya dan bertatapan dengan Yumu. Dia agak ragu apakah harus meminta tolong pada pria tampan di depannya ini. Dia tidak yakin apakah tempat Yumu itu juga sarang naga atau harimau. Sudut mulut Yumu selalu menyunggingkan senyum. "Betina kecil, ikutlah denganku. Kamu hanya perlu melayani aku seorang diri. Jika tinggal di sini, kamu harus melayani banyak orang." Awalnya Sang Yi masih agak ragu, tetapi mendengar kata-kata itu, dia langsung mengangguk.
Dia mengerti sekarang, di dunia bis, yang kuatlah yang berkuasa. Bisman di depannya berani bicara seperti itu, kekuatannya pasti sangat hebat. Sudut mulut Yumu perlahan naik, dia langsung merebut Sang Yi dari pelukan Bisman itu, lalu meninju pintu batu gua dengan satu pukulan hingga hancur. Dengan suara dingin dia berkata, "Apa yang aku suka adalah milikku." Mengerti. Sang Yi menelan ludah. Dia bahkan belum sempat bereaksi, dia sudah berpindah ke pelukan orang lain. Bisman lain melihat buruan mereka direbut paksa, menggertakkan gigi karena marah. Tetapi melihat dua garis pola bulan sabit di lengan Yumu, mereka hanya berani marah tanpa berani melawan. Yumu sama sekali tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia hanya berbisik pelan kepada betina di pelukannya, "Peluk yang erat, aku akan membawamu terbang." Detik berikutnya, sepasang sayap kelelawar hitam raksasa muncul dari punggung pria itu, diikuti oleh cahaya terang yang menyilaukan. Sang Yi membuka mulutnya, merasakan ujung roknya terus-menerus tertiup angin. Dia buru-buru ingin menahan roknya, tetapi saat menunduk dia melihat dirinya berada di ketinggian ribuan meter. Saking takutnya, dia kembali memeluk leher Yumu dengan erat. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, rok tersingkap lebih baik daripada jatuh dan mati konyol." Yumu melihat reaksi betina di depannya, serta celana dalam putih yang terlihat saat roknya tertiup angin. Matanya menjadi gelap, dia mengulurkan tangan untuk membantunya menahan ujung rok, lalu berbisik pelan, "Kamu sangat suka warna putih." Mendengar ini, wajah Sang Yi langsung memerah padam. Dia tidak berani bersuara, tidak berani bergerak, apalagi memaki pihak lain sebagai orang mesum. Dia hanya memeluk erat pria itu. Bagaimanapun juga, begitu pria itu melepaskan tangannya, dia akan tamat. Setelah beberapa saat, Yumu akhirnya mendarat dengan mantap. Begitu kaki Sang Yi menyentuh tanah, dia menarik napas dingin. Sakit, sakit yang menusuk tulang. Dia bertransmigrasi saat sedang tidur, jadi dia sama sekali tidak memakai sepatu. Kaki halusnya sudah lama tergores ranting pohon dan kerikil hingga berdarah. Melihat kakinya yang penuh darah, Yumu membawakan beberapa lembar kulit hewan dan sebuah wadah batu berisi air. "Bersihkan sendiri." Sang Yi menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Tapi tempat tidur batunya terlalu tinggi, dia membungkuk pun tidak bisa menjangkau wadah batu di tanah. Yumu merasa tidak sabar. Sudahlah, karena dia tidak berencana mencari pasangan, dia akan membantu betina di depannya membersihkan diri. Sembuhkan lukanya dulu baru bisa dijual dengan harga bagus. Dia berjongkok, mengambil kulit hewan yang sudah dibasahi dan menyekan noda darah itu. Sang Yi tertegun, kakinya refleks menyusut. Tapi detik berikutnya betisnya ditahan oleh Yumu. "Jangan bergerak." Sang Yi saat ini tidak tahu bahwa Yumu membantunya mengobati luka hanya agar bisa menjualnya dengan lebih baik. Dia dengan tulus berkata, "Terima kasih." Sudut mulut Yumu sedikit terangkat dan berbisik, "Lukanya sudah dibersihkan, jangan lari sembarangan. Aku mau mandi dulu." Mendengar kata mandi, jantung Sang Yi berdetak kencang. Apakah akan terjadi sesuatu dengan Bisman yang baru dia temui kurang dari 1 jam ini? Tegang, sangat tegang. Meskipun Bisman ini memang sangat tampan, dan dia adalah rubah bersayap, tubuh rubah dengan sayap kelelawar. Dia memeluk lututnya dengan kedua tangan, dalam hati berpikir, nanti kalau pihak lain puas, seharusnya dia bisa memberinya sedikit makanan, kan? Dia sangat lapar. Dalam situasi seperti ini, kesucian tidaklah penting, hidup adalah yang terpenting. Lagi pula pihak lain memang sangat tampan. Tak lama kemudian Yumu masuk. Rambut merah panjangnya masih meneteskan air, hanya mengenakan rok kulit hewan, aura kejantanannya meledak-ledak. Sang Yi berkedip 2 kali, lalu berbisik pelan, "Apa sudah mau tidur?" Yumu mengangguk dan berjalan maju. Dia baru saja hendak mengambil kulit hewan yang ada di tepi tempat tidur,
berniat memberikan tempat tidur batu itu untuk si betina dan dia sendiri akan tidur di lantai. Tapi tiba-tiba dia melihat Sang Yi merangkak dengan hati-hati, sepasang tangan seputih giok menyentuh tali kulit hewannya. Perasaan Sang Yi saat ini sangat gugup. Ini pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Kalau Bisman ini tidak puas dan membuangnya kembali ke gua kelelawar, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Yumu menatap wajah cantik Sang Yi yang memerah dengan tatapan rumit. Bibir merahnya berkilau air, benar-benar mirip buah merah di pohon, membuat orang ingin memakannya. Dia merasakan ikatan kulit hewannya hampir dilepas oleh betina kecil di depannya, jadi dia buru-buru menahan pergelangan tangan Sang Yi dengan satu tangan, sedikit membungkuk dan berkata, "Kamu mau apa? Aku bisa mencium baumu, kamu tidak sedang estrus." Sang Yi tertegun, sepasang matanya yang berkabut menatap lurus dan berkata, "Melayanimu." Kali ini Yumu yang dibuat bingung. Dia hanya ingin menyembuhkan luka betina ini lalu menjualnya ke suku besar untuk ditukar dengan kristal hewan. Kata-katanya di gua kelelawar sebelumnya hanyalah alasan untuk membawanya pergi. Dia berbisik, "Tidak perlu. Sembuhkan lukamu dulu agar bisa bernilai lebih banyak kristal hewan." Niat Yumu sebenarnya adalah menjual Sang Yi ke suku besar agar di satu sisi Sang Yi bisa hidup normal sebagai betina, dan di sisi lain dia bisa mendapatkan kristal hewan. Namun, yang dipikirkan Sang Yi justru, tamatlah. Dia akan dijual lagi. Dia mengalami kejadian penjahat memakan penjahat. Yang paling menyebalkan adalah dia bukan salah satu penjahatnya, melainkan barang yang dijual ke sana kemari. Suara Sang Yi terdengar gemetar, "Bisakah kamu tidak menjualku? Aku sangat ahli, kumohon." Dia tidak berani membayangkan jika kali ini dijual ke gua kelelawar, apakah selanjutnya dia akan dijual ke sarang ular, sarang kalajengking, atau sarang kadal. Yumu melihat betina di depannya yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca yang menyedihkan, hatinya bergetar. Sudah memohon padanya, betina ini benar-benar mengincarnya. Dia tertawa kecil, "Memohon padaku. Sangat ahli." Yumu menyipitkan mata, seolah sedang menggoda Sang Yi. Betina ini cukup menarik. Apa dia tidak tahu kalau dirinya adalah Bisman pengembara? Ingin menjadi pasangan Bisman pengembara, besar sekali nyalinya. Sang Yi menggigit bibir bawahnya, hatinya sangat bimbang. Dia tidak ingin dijual. Dia hanyalah orang biasa yang tidak punya kemampuan, tidak bisa berkelahi, tidak bisa penelitian ilmiah. Dia jarang pergi ke pasar, bahkan tidak bisa membedakan jenis adukan semen. Hal baik seperti transmigrasi kenapa harus jatuh ke orang yang tidak tahu apa-apa sepertinya. Seharusnya biarkan para penonton cantik dan berbakat di luar sana yang masuk untuk bermain-main. Mereka begitu cantik, nasib mereka pasti lebih baik darinya, masuk ke sini pasti jadi tokoh utama wanita kesayangan. Agar tidak dijual, Sang Yi pun nekat. Dia memeluk leher Yumu, bibirnya perlahan mendekat. Yumu menunduk, menatap bibir betina di depannya, napasnya menjadi cepat. Tapi detik berikutnya dia sedikit memiringkan kepalanya, bibir lembut itu hanya menyapu pipinya. Matanya meredup, dia tidak ingin memiliki pasangan. Bisman pengembara tidak pantas memiliki pasangan. Untuk menutupi gejolak emosinya, Yumu mengalihkan pembicaraan, "Siapa namamu?" Sang Yi tertegun. Di kehidupan sebelumnya yang mengejarnya ada ribuan orang, meskipun orang di depannya ini sangat tampan, tidak seharusnya dia tidak bereaksi apa-apa. Dia malah menghindar. Sang Yi melepaskannya, suaranya terdengar sedikit kecewa, "Sang Yi." Yumu melihat Sang Yi yang tiba-tiba berubah ekspresi, sedikit mengangkat alisnya. Dengan nada tertarik dia berkata, "Sang Yi, istirahatlah lebih awal." Merasa pesonanya menurun drastis, Sang Yi menggertakkan gigi karena kesal. Tapi mengingat cepat atau lambat dia akan dijual oleh Yumu, kalaupun mau kabur dia harus punya tenaga. Dia memberanikan diri berkata, "Yumu, aku dengar orang lain memanggilmu begitu. Aku mau bilang aku lapar."
Kalimat pertama Sang Yi masih terdengar kuat, tapi bagian belakangnya langsung kehilangan nyali. Nyalinya besar sekali, berani mengajukan permintaan pada pedagang manusia. Yumu tertegun, baru sadar kalau rayuan tadi itu demi makanan. Dia mendengus dingin, berdiri dan entah dari mana mengeluarkan sepotong daging hewan, lalu mulai mengolahnya. Tak lama kemudian, Yumu menyobek sepotong daging dan langsung menyodorkannya ke Sang Yi. Tapi begitu Sang Yi menyentuhnya, dia langsung menarik tangannya karena kepanasan. Taruh di samping saja, tunggu dingin baru aku makan sendiri. Terlalu panas. Tapi dia juga tidak berani menggunakan kulit hewan milik Yumu sebagai alas makan. Bagaimanapun juga, orang harus sadar diri akan posisinya. Yumu menyipitkan mata, lalu mengeluarkan selembar kulit hewan halus tanpa bulu, melilitkannya di bagian bawah daging panggang itu. Makanlah, kalau makan dingin nanti sakit perut. Sang Yi baru berhati-hati menerimanya, lalu menggigit daging di tangannya sedikit demi sedikit. Sangat amis, dan tidak diberi garam. Yang paling parah adalah tekstur dagingnya terlalu alot. Dia harus mengunyah lama sekali baru bisa menelan daging itu. Rasa amis menyebar di mulutnya cukup lama. Dia menahannya agar tidak langsung muntah. Tapi begitu memikirkan beberapa hari lagi dia akan dijual oleh Yumu dan mungkin tidak bisa makan lagi, dia tetap memakannya suap demi suap. Harus kenyang dulu baru bisa memikirkan langkah selanjutnya. Yumu melihatnya duduk meringkuk di sudut tempat tidur batu, makan dengan tatapan kosong. Sepasang pupil gelapnya bergetar. Harus diakui betina di depannya ini memang cantiknya bukan main. Meskipun dia sering pergi ke pasar di dekat suku besar, dia belum pernah melihat betina secantik ini. Dia tidak tahan untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Betina seperti ini pasti akan dipelihara oleh Bisman yang kuat dan pandai membuat makanan. Tepat saat itu, Sang Yi selesai memakan sebagian kecil dagingnya, lalu membungkus sisa daging dengan kulit hewan di bagian bawahnya dan meletakkannya di samping. Yumu melirik paha utuh yang masih dipanggang, sudut mulutnya berkedut. Sudah kenyang. Dia bertanya dengan tidak percaya, tidak enak. Memang tidak enak, tapi mana berani Sang Yi berkata jujur. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan agar Yumu tidak menjualnya. Dia menggelengkan kepala, enak kok. Cuma sudah kenyang. Aku makannya tidak banyak, sangat gampang diurus. Yumu mengangguk. Sang Yi memang gampang diurus. Sang Yi mengatupkan bibir dan bertanya pelan, kalau begitu bisakah kamu tidak menjualku? Aku bisa membantumu membereskan gua, mencucikan bajumu, makan sedikit saja tidak apa-apa. Aku juga bisa memanggang daging sendiri. Mendengar ucapannya, Yumu terdiam. Lalu, Sang Yi menjawab, aku hanya ingin menjadi betina kecilmu. Sang Yi sedikit menundukkan matanya dan mengangguk. Yumu tersenyum dan berkata, boleh saja, tapi kamu harus penurut. Dia merasa lebih baik mengiyakan dulu untuk menenangkan betina di depannya. Tunggu sampai luka di kakinya sembuh, baru diantar ke suku besar. Supaya dia tidak terus-terusan bilang gampang diurus dan ingin tinggal. Sang Yi tertegun, tidak menyangka Yumu menyetujuinya begitu cepat. Apa dia benar-benar merasa dirinya hemat makanan? Kalau dijual juga tidak laku mahal, lebih baik ditinggal di rumah jadi pembantu plus alat pelampiasan. Tanpa menunggu dia bicara lagi, Yumu langsung berubah menjadi wujud hewan, berbaring di atas kulit hewan dan memejamkan mata, seolah tidak ingin berkomunikasi lagi dengan Sang Yi. Di malam hari, seekor rubah merah api berbaring di atas kulit hewan. Sayap hitam di punggungnya bergetar pelan mengikuti napasnya. Sama sekali tidak menakutkan, malah terlihat sangat imut. Sang Yi merasa benda ini bisa disebut kelelawar. Ini jelas-jelas rubah iblis. Dia menarik kulit hewan yang ada di tempat tidur batu, membungkus dirinya, lalu tertidur dengan pusing. Tepat saat ini sistem muncul di benaknya. Halo tuan rumah, saya adalah sistem pertanian nomor 7.
Misi utama Anda kali ini adalah menggunakan darah Bisman kuat untuk membesarkan tanaman. Catatan, tanaman harap disiram menggunakan darah Bisman yang sama. Semakin tinggi kekuatan Bisman, semakin cepat tanaman naik tingkat dan tumbuh. Semakin tinggi rasa cinta Bisman tersebut kepada Anda, semakin tinggi tingkat kesetiaan tanaman kepada Anda. Sang Yi terdiam. Dia mengerti, ini sama saja menyuruhnya terus-menerus memilih suami, lalu setiap suami membesarkan satu tanaman. Lagi pula kalau kesetiaan tanaman tinggi, tanaman itu baru mau menurutinya. Kalau tidak, bisa-bisa dia malah diserang balik. Di dunia ini selain kekasih yang bisa menghasilkan rasa cinta, apalagi yang bisa. Setelah berdiskusi, Sang Yi memilih tanaman paku merambat yang berjenis penyerang dari 5 benih yang disediakan sistem. Bagaimanapun juga nyawa itu penting. Dia memegang benih seukuran koin dan tenggelam dalam pikiran. Bagaimana cara membuatnya bertunas? Bisman kuat. Bisman di depannya ini memang cukup kuat, tapi bagaimana cara mendapatkan darahnya? Pisau saja tidak punya. Kalaupun punya, mungkin sebelum dia bertindak, pihak lain sudah membunuhnya duluan. Tepat saat itu, Yumu dengan mata tertutup bersuara lembut, "Sang Yi kenapa belum tidur? Mau kabur?" Sang Yi tanpa sadar menggigil. Ternyata Yumu terus memperhatikannya. Agak dingin, tidak bisa tidur. Detik berikutnya Yumu membuka mata, sepasang pupil merah gelap menatapnya lekat-lekat. Melihat kulit hewan yang tipis di tempat tidur batu, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia bangkit dan berubah menjadi wujud manusia, menyerahkan selembar kulit berbulu kepada Sang Yi. Sekarang sudah bisa tidur. Sudut mulut Yumu selalu menyunggingkan senyum, entah kenapa memberi kesan bahwa Bisman ini sangat mudah diajak bicara. Wajah Sang Yi agak memerah. "Yumu, aku ingin bertanya apakah kamu bisa?" Dia sedang bingung bagaimana cara mengatakannya agar Yumu sukarela memberinya sedikit darah. Tetapi di mata Yumu, betina ini sepertinya sedang mengundangnya lagi. Tatapan matanya menjadi gelap dan tidak terbaca. Di bawah kegelapan malam, Sang Yi terlihat cantik dan mempesona seperti bunga, membuat tenggorokan Yumu terasa kering. Dia membungkuk, mengulurkan tangan untuk mengaitkan rambut halus di pipi Sang Yi, mendekatkan wajahnya hingga berjarak 1 inci dari ujung hidungnya, lalu tertawa pelan. "Kamu mau bilang apa? Jangan bilang kamu ingin melayaniku malam ini. Aku tidak suka terlalu cepat." Yumu tidak berniat mencari pasangan. Andai saja betina ini tidak terluka, besok dia sudah bisa mengirimnya ke suku besar. Sang Yi tertegun dan buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya ingin sedikit darahmu. Aku dengar makan apa yang kurang akan menambal kekurangan itu. Saat aku terluka di batu, aku kehilangan banyak darah. Setelah mengatakannya, Sang Yi merasa dirinya bodoh. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Hanya orang bodoh yang akan percaya. Yumu mengangkat alisnya. "Tunggu di sini, aku akan menangkap hewan liar. Kamu bisa minum darahnya sebanyak yang kamu mau." "Tidak perlu, aku tidak jadi minum." Sang Yi buru-buru menyusut ke belakang, menarik kulit hewan tebal untuk menutupi tubuhnya. Melihat itu, Yumu tertawa kecil, lalu kembali berubah menjadi wujud hewan dan berbaring di tanah untuk tidur. Minum darah. Betina mana yang minum darah, kecuali betina yang tidak mampu membeli garam. Memikirkan hal ini, dia berhenti sejenak. Sepertinya daging hari ini memang belum diberi garam. Dia mengatupkan bibirnya, berpikir besok akan pergi ke pasar untuk menukar sedikit garam. Kalau tidak, nanti betina ini terlihat lemah dan tidak bisa dijual dengan harga bagus. Keesokan harinya, saat Sang Yi bangun, sosok Yumu sudah tidak ada di dalam gua. Dia hanya melihat sebuah mangkuk berisi daging di tanah. Dia kemudian melihat benih di tangannya. Tidak lama kemudian, Sang Yi membawa mangkuk itu dengan hati-hati ke tepi sungai di luar gua.
Dia berniat mencuci mangkuk itu hingga bersih lalu menggunakannya untuk menanam tanaman. Namun detik berikutnya, seekor ikan seukuran jari dengan gigi tajam tiba-tiba menggigit betisnya. Melihat bekas gigitan yang mengucurkan darah di betisnya, dan ikan kecil yang berdiri menggunakan ekornya sambil memamerkan gigi ke arahnya, pertahanan mental Sang Yi runtuh. Dia menangis keras. Sambil menangis, dia mengambil mangkuk di tangannya dan memukulkannya dengan keras ke kepala ikan itu. Apa kamu pikir aku tidak punya emosi sama sekali? Binatang buas di darat menindasku, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kamu, ikan yang bahkan tidak sebesar celah gigiku, juga ikut menindasku. Makhluk air itu juga marah. Seekor betina lemah dan kecil berani memukul kepalanya. Dia melompat dan langsung menerjang ke arah leher Sang Yi. Kecepatannya sangat tinggi. Mata Sang Yi membelalak lebar. Tamatlah. Dia akan dibunuh oleh seekor ikan. Cara mati transmigrator macam apa yang sememalukan ini? Tepat saat itu, gumpalan kabut hitam langsung membungkus ikan di depannya, lalu melemparnya jauh-jauh. Yumu berdiri di kejauhan dengan tatapan marah. Apakah betina ini benar-benar tidak tahu kalau dunia luar itu berbahaya? Sang Yi menghela napas lega setelah diselamatkan. Tapi saat melihat tangan kanan Yumu juga memiliki awan hitam serupa, dia merinding. Ternyata ini adalah dunia sihir. Dia menelan ludah dan berkata dengan terbata-bata, "Aku tidak berniat kabur. Aku hanya ingin mencuci mangkuk." Sambil bicara, dia mengangkat mangkuk kayu yang rencananya akan digunakan untuk menanam benih, memasang wajah menyedihkan. Kata-kata yang ingin diucapkan Yumu tertahan di tenggorokan. Dia melangkah maju, mengambil mangkuk dari tangan Sang Yi, lalu berjongkok di tepi sungai kecil untuk mencucinya dalam diam. Saat ini, Sang Yi merasa dunia ini terlalu berbahaya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Dia menunduk menatap benih tanaman hitam di tangannya, matanya memancarkan keinginan kuat akan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia harus membesarkan tanaman ini. Jika dia punya tanaman paku merambat, hari ini dia tidak mungkin ditindas oleh seekor ikan. Memikirkan hal ini, Sang Yi tiba-tiba menggigit bibir bawahnya, matanya berkaca-kaca dan berkata, "Yumu, sakit sekali." Yumu baru saja selesai mencuci mangkuk, berbalik dan melihat Sang Yi yang terlihat lemah dan tak berdaya. Matanya sedikit bergetar, lalu dia tertawa kecil. Dia melangkah maju, mengeluarkan sepotong kecil kulit hewan untuk membalut luka Sang Yi yang duduk di tanah. Sang Yi awalnya tidak ingin berpura-pura, tetapi melihat situasi hari ini, dia sadar dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Konsekuensi melarikan diri hanyalah jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah memegang erat Bisman di depannya yang memiliki temperamen lumayan, tampan, dan kuat ini. Lalu menggunakan darahnya untuk membesarkan tanaman paku merambat. Ini adalah hasil terbaik. Jika dia dijual ke tempat seperti gua kelelawar, jantan mana yang akan sukarela memberikan darah untuknya? Saat ini Yumu berkata, "Sang Yi nanti harus penurut. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa dan tidak akan sakit. Aku akan membantu Sang Yi melakukannya." Sang Yi tersenyum senang menatap Yumu. "Kalau begitu, bisakah kamu terus membantuku melakukannya?" Yumu sedikit mengangkat alisnya. "Ingin aku terus membantumu melakukan sesuatu? Itu tergantung kemampuan Sang Yi." Sudut mulut Sang Yi berkedut. Maksudnya dia harus merayunya. Kalau berhasil akan terus dibantu, kalau gagal akan dijual. Sang Yi tidak bicara lagi, melainkan diam-diam mulai menanam benihnya. Baru saja benih itu dikubur, dia melihat sebaris tulisan di atas papan kayu, periode larva 0,01%. Sistem segera berbicara, "Tuan rumah, tanaman periode larva membutuhkan setidaknya 1 tetes darah Bisman kuat setiap hari. Catatan, tanaman periode larva akan mati jika tidak disiram darah selama 3 hari berturut-turut." Sang Yi berpikir dalam hati. Waktu 3 hari,
Sepertinya dia harus berusaha membuat Yumu tertarik padanya. Kembali ke dalam gua, Sang Yi duduk di tempat tidur batu memperhatikan Yumu yang sedang mengolah hasil buruan. Dia berusaha keras mencari topik pembicaraan. Yumu, betina seperti apa yang bisa masuk dalam pandanganmu? Pertanyaan tentang preferensi betina membuat Yumu menoleh, menatap Sang Yi yang berjongkok di sebelahnya dengan mata kirinya yang menunduk, lalu tertawa pelan. Tentu saja yang cantik, yang menggoda, dan yang penurut. Sang Yi terdiam. Jawaban itu sama saja tidak menjawab. Lalu kalau kamu menyukai seorang betina, apakah kamu bersedia melakukan apa saja untuknya? Yumu meletakkan hasil buruan di tangannya, tiba-tiba mengangkat Sang Yi dan meletakkannya di tempat tidur. Yumu berkata dengan lembut, Sang Yi ingin aku melakukan apa, katakan saja langsung. Aku akan membantumu. Tindakan yang tiba-tiba itu membuat Sang Yi tertegun sejenak, lalu dia berkata, aku menginginkan darahmu. Yumu mengangkat alis, menginginkan darahku. Sang Yi punya apa untuk ditukar denganku? Melihat wajah yang sangat cantik di depannya, jantungnya mau tak mau berdetak lebih cepat. Betina seperti ini tidak boleh dilihat dua kali. Yumu hendak berdiri, tetapi Sang Yi menarik kerah rompinya dengan kedua tangan dan berbisik, lalu apa yang kamu inginkan? Yumu merasakan tangan betina yang mencengkeramnya erat, lembut sekali. Hatinya mau tak mau merasa luluh. Belum sempat Yumu menjawab, Sang Yi dengan wajah memerah menyentuhkan bibirnya yang hangat dengan ringan ke pipi Yumu. Dia agak malu, tetapi mengingat dia harus mengandalkan Yumu untuk membesarkan tanaman paku merambatnya, dia membuang rasa malu itu. Dia tidak lupa bahwa rasa cinta dari pemberi darah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan tanaman terhadapnya. Pupil Yumu mengecil, jantungnya yang gelisah kini berdetak semakin cepat. Ada api yang menyala di dasar matanya. Betina di depannya ini memang sangat menggoda. Dia menatap Sang Yi dalam diam. Sang Yi juga menatapnya. Yumu memecah keheningan dengan suara lembut, bukankah kamu mau minum darahku? Dia membuka mulutnya, kuku jarinya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Sang Yi buru-buru mengambil mangkuk kayu tempat menanam benih, lalu tersenyum manis. Bukan untuk diminum. Aku dengar tanaman yang dibesarkan dengan darah Bisman akan tumbuh sangat baik dan tidak mudah layu. Mendengar ini, Yumu terdiam. Inilah si polos dan bodoh yang keluar dari suku besar. Lebih rela memelihara bunga dan rumput daripada merayu Bisman pengembara. Darah merah segar menetes ke dalam tanah. Sang Yi melihat angka di atas mangkuk kayu yang terus melonjak. Jantungnya berdebar kencang. Angka itu akhirnya berhenti tumbuh di 10%. Dia pun buru-buru mencegahnya. Sudah, Yumu. Cepat berhenti. Terima kasih. Yumu melihat luka kecil yang masih meneteskan darah, lalu menatap bibir Sang Yi dan berkata, tidak bisa berhenti. Apakah Sang Yi mau mengulumnya sebentar? Tapi detik berikutnya Sang Yi segera mengambil potongan kulit hewan untuk membantunya membalut jari itu. Tidak boleh keluar terlalu banyak, sayang sekali kalau terbuang. Setelah membalut lukanya, Sang Yi baru mendongak dan tersenyum manis. Yumu, tadi kamu bilang mau apa? Kelopak mata Yumu berkedut pelan. Tidak ada apa-apa. Saat makan malam, Yumu memberikan potongan daging yang sudah dipanggang kepada Sang Yi. Makanlah selagi panas. Sang Yi justru memegang daging dingin sisa kemarin dan tersenyum. Tidak perlu, aku menyisakan banyak daging kemarin dan hari ini. Makan ini saja sudah cukup. Pikirannya sederhana, dia berusaha membangun citra orang yang gampang diurus agar bisa tinggal di sisi Yumu sampai tanaman paku merambat tumbuh dewasa. Baru memikirkan rencana lain. Yumu langsung memaksa menukar daging sisa di tangannya dengan daging panggang yang baru. Dia berkata pelan, betina mudah sakit kalau makan makanan dingin. Biaya memanggil tabib sangat mahal. Baiklah, kalau sudah bicara begitu. Sang Yi pun memakannya, namun baru satu gigitan, matanya langsung berbinar.
Daging panggang hari ini ternyata diberi garam. Yumu melihat reaksinya, matanya menjadi gelap dan tak terbaca. Betina ini bahkan saat makan terlihat sangat cantik. Setelah makan, Sang Yi menyadari daging sisa kemarin sudah hilang. Sang Yi tertegun sejenak. Baiklah, kalau dibuang ya sudah. Hanya saja dia tidak tahu apakah dibuangnya jauh atau tidak, apakah dia masih bisa memungutnya kembali. Bagaimanapun di dunia bis, makanan adalah hal nomor satu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Dia tidak terlalu rela membuangnya. Dia tidak tahu bahwa daging sisa yang dia makan itu sudah masuk ke perut seseorang. Setelah kenyang, hal yang paling ingin dilakukan Sang Yi saat ini adalah mandi dengan benar. Dia sudah beberapa hari tidak mandi. Tapi tatapan Yumu seolah sedang mengawasi tahanan. Dia berpikir sejenak lalu mencoba bertanya, "Yumu, aku ingin mencuci baju. Bolehkah aku meminjam kulit hewanmu sebentar? Dan bisakah kamu keluar sebentar?" Yumu mengangkat mata dan menatapnya dari atas ke bawah, baru menyadari bahwa tubuh Sang Yi memang terkena banyak debu. Dalam hati dia berpikir, memelihara betina memang merepotkan. Suara Yumu sangat lembut. Sang Yi mau mencuci baju atau mau mandi. Entah kenapa dia ingin menggoda Sang Yi. Mungkin karena wajah Sang Yi saat memerah terlihat sangat cantik. "Mandi dan mencuci baju," jawab Sang Yi sambil mengatupkan bibir. Tak lama kemudian, Yumu sudah menyiapkan air panas, tong kayu, kulit hewan bersih, dan sabun buah untuk Sang Yi. Dia bahkan memasang tirai kulit hewan. Hanya saja, orangnya masih ada di dalam gua. Sang Yi melihat Yumu yang sama sekali tidak berniat keluar, wajahnya langsung memerah padam. Tapi dia sadar, tanaman paku merambatnya sudah meminum darah pihak lain. Jika tidak ada halangan, dia pasti harus menerima Yumu. Jika menerima, cepat atau lambat tahap ini akan terjadi. Yumu melihat wajahnya yang memerah. Sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Jika itu betina lain, dia pasti tidak akan tebal muka tetap berada di sini. Tapi Sang Yi sendiri yang bilang ingin menjadi betina kecilnya, jadi kalau dia menggoda sedikit, seharusnya tidak masalah, kan? Dia menunggu Sang Yi mengusirnya. Itu adalah ujian. Ujian apakah Sang Yi benar-benar bersedia menjadi betinanya, atau hanya demi sesuap makanan dan setetes darah. Namun detik berikutnya, Sang Yi berbalik dan membuka resleting gaunnya. Saat tali bahu jatuh ke bahu, memperlihatkan punggung yang putih mulus, pupil Yumu tiba-tiba menyusut. Dia buru-buru memalingkan wajah dan berkata dengan suara serak, "Sang Yi, panggil aku kalau sudah selesai." Setelah berkata begitu, dia buru-buru menyingkap tirai dan berjalan keluar dengan canggung. Sang Yi berbalik, menunduk melihat gaun putihnya yang bahkan belum dia lepas, hatinya bingung. Kenapa dia malah pergi? Sementara itu di luar gua, perasaan Yumu sangat rumit. Apakah betina ini benar-benar menyukainya? Tapi apakah dia, seorang pengembara, benar-benar pantas memiliki seorang betina? Yumu sendiri tidak menyadari, kemarin dia masih berpikir untuk menukar Sang Yi dengan kristal hewan di suku besar. Sekarang dia malah mulai serius memikirkan apakah dia pantas untuk Sang Yi. Beberapa saat kemudian, si cantik keluar dari mandi. Rambut basah yang menyentuh pinggang, serta pipi yang merah merona. Setiap senyum dan gerakannya sangat memikat. Melihat itu, Yumu mendekat dan membungkuk, menempel di telinganya dan tertawa kecil. Apa ada jantan lain yang pernah melihat Sang Yi seperti ini? Sang Yi tertegun. Apa? Dia menoleh, bibirnya menyerempet pipi Yumu. Tapi dia tidak bereaksi berlebihan, malah memiringkan kepala dan tersenyum. Aku tidak punya pasangan. Yumu yang pertama. Sekarang nyalinya sudah besar, karena dia menyadari Yumu sebenarnya cukup mudah diajak bicara. Disuruh apa saja mau. Bulu mata Yumu bergetar sedikit, merasakan kehangatan yang menyapu pipinya. Tapi dia tetap bertanya dengan lembut, apakah Sang Yi benar-benar ingin bersamaku?
Sang Yi mengangguk cepat seperti ayam mematuk beras. Mau, sangat mau. Yumu berada sangat dekat dengan Sang Yi, seolah sedang mencium aroma di rambutnya. Kenapa? Sang Yi tidak tahu kalau aku adalah Bisman pengembara. Sang Yi membuka mulutnya. Tidak mungkin dia bilang demi membesarkan tanaman. Jadi dia menatap mata Yumu dengan tulus, demi bertahan hidup. Aku tidak ingin kamu jual ke sarang ular, sarang kalajengking, atau gua kelelawar. Aku akan sangat patuh. Lagi pula kamu sangat tampan dan juga bersih. Bagiku yang sekarang, kamu sangat cocok. Dia benar-benar tidak pandai merayu. Bahkan kata, sakit, yang diucapkannya di tepi sungai tadi terdengar sangat palsu dan melelahkan. Jadi kalau nanti benar-benar hidup bersama, lebih baik jujur sedikit. Mendengar ucapannya, mata Yumu meredup. Apakah betina ini berpikir dia akan menjualnya ke sarang Bisman pengembara? Makanya dia berusaha menyenangkan dirinya agar bisa tinggal. Rasa kecewa melintas di dasar mata Yumu, tapi segera menghilang. Dia berbalik memunggungi Sang Yi, tapi tetap tersenyum tipis. Aku tidak akan menjual Sang Yi ke Bisman pengembara. Kita akan ke suku besar. Di sana betina sangat dihormati. Sekarang, apakah kamu masih merasa aku sangat cocok? Sang Yi tertegun dan agak curiga. Suku besar, benarkah? Benar, Yumu mengangguk. Suaranya masih lembut, tapi tidak ada lagi senyuman di sana. Sang Yi, sembuhkan lukamu baik-baik. Kalau luka sudah sembuh, aku akan membawamu ke suku besar. Dan juga, Sang Yi sebenarnya tidak perlu merayuku. Suku besar sangat aman. Sang Yi mengatupkan bibir, tidak bersuara. Melihat itu, Yumu juga tidak berniat bicara lebih lanjut dengan Sang Yi. Karena sekarang dia tahu betina ini bukan menyukainya, melainkan hanya demi bertahan hidup, dia pun melepaskan harapannya. Sekarang betina kecil ini seharusnya tidak ingin tinggal lagi, kan? Setelah kejadian hari itu, setiap kali Sang Yi ingin meminta darah Yumu untuk membesarkan tanaman paku merambat, belum sempat dia bicara, Yumu sudah memotongnya. Entah bilang mau tidur, atau mau pergi mandi. Hari ini juga begitu. Sang Yi menatap Yumu yang sekali lagi menolaknya dan berjalan keluar gua dengan alasan mau mandi. Sudut mulutnya berkedut, apa dia tidak takut kulitnya lecet karena keseringan mandi. Sang Yi tidak lupa, bibit tanaman akan layu jika tidak disiram darah selama 3 hari berturut-turut. Tidak bisa, ini menyangkut modal hidupnya di dunia bis. Dia tidak boleh menyerah begitu saja. Memikirkan hal ini, dia segera memeluk mangkuk kayu yang sudah tumbuh tunas hitam berbentuk segitiga runcing, lalu langsung berjalan keluar. Sang Yi dengan semangat membara datang ke tepi sungai, menemukan Yumu sedang duduk sendirian di atas batu besar, merenungi hidup dalam kesepian. Pemandangan ini membuat hati Sang Yi tersentuh. Semangat yang tadi membara tiba-tiba hilang. Yumu sebenarnya orang yang baik. Dia tidak menyuruh Sang Yi diam, malah memberikan gua untuknya dan keluar sendiri mencari ketenangan. Apalagi wajah tampan dan elegan itu, sangat enak dipandang. Bahkan Sang Yi pun sempat terpesona sesaat. Dia memeluk mangkuk kayu mendekati Yumu. Yumu meliriknya sekilas lalu berkata, apakah Sang Yi bersikeras menginginkan darahku untuk menyiramnya? Sang Yi agak malu, tapi memberanikan diri berkata, aku bisa menggantinya. Kamu mau apa? Nanti kalau aku punya, akan kuberikan semuanya padamu. Yumu terdiam. Apakah maksudnya nanti setelah menemukan suami Bisman, baru akan membayar hutang budi? Memikirkan hal ini, matanya menjadi suram. Padahal dia tidak berniat memiliki hubungan apa-apa dengan Sang Yi, tapi setelah beberapa hari bersama, entah kenapa hatinya merasa tidak nyaman. Mengenai Sang Yi yang ingin mencari suami untuk membayar hutang budi padanya, dia menatap dengan tatapan mencemooh. Sang Yi punya apa? Apakah Sang Yi berencana merayu jantan lain, lalu memberiku apa yang aku inginkan? Kata-kata itu menusuk hati. Kata-kata yang ingin diucapkan Sang Yi tertahan di tenggorokan.
Dia memang tidak punya apa-apa. Bahkan bajunya cuma satu helai, dan yang melilit kakinya adalah kulit hewan milik Yumu. Yumu melihatnya kembali berwajah menyedihkan seperti burung puyuh, rasa marah yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Aku hanya menginginkan apa yang Sang Yi miliki sekarang. Kata, nanti, itu aku tidak percaya. Tangan Sang Yi yang memeluk mangkuk kayu sedikit mengerat. Dia sekarang tangan kosong, punya apa? Dia menghela napas. Sudahlah, mati ya mati saja. Lagi pula Yumu juga tidak menyukainya. Cepat atau lambat dia harus meninggalkannya. Tidak memberinya kesempatan membesarkan tanaman, ya sudah. Berpikir demikian, dia berbalik hendak pergi. Tepat saat itu, Yumu tiba-tiba menarik pergelangan tangannya dari belakang, lalu dengan cepat melepaskannya. Dia berbisik, katakan sesuatu yang enak didengar, aku bisa memberimu darahku. Mata Sang Yi berbinar, dia buru-buru meletakkan mangkuk kayu di tanah, berjongkok di kaki Yumu, dan memijat kakinya seperti pengikut setia. Yumu, kamu adalah orang terbaik di dunia. Kumohon, kalau kamu tidak memberiku darah, tanamanku akan mati. Dia adalah nyawaku. Melihat Yumu diam saja, dia melanjutkan, kamu begitu tampan, temperamenmu begitu baik hati, pasti tidak tega melihat nyawa baru mati begitu saja. Yumu tertawa karena kesal. Betina ini menarik sekali. Temperamen baik. Apa dia pernah melihatnya saat membunuh orang? Baik hati. Kalau dia baik hati, apakah dunia ini tidak ada orang jahat? Dia menunduk, menatap Sang Yi yang mendongak memandangnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia langsung mengangkat Sang Yi ke pangkuannya. Yumu mendekat ke telinganya, mencium aroma rambutnya dan berbisik, apakah Sang Yi bersedia tinggal sebentar seperti ini? Saat berbicara, napas dingin menerpa leher Sang Yi. Tubuhnya seketika kaku dan agak bingung. Apakah Yumu mulai tertarik padanya? Dia mengulurkan tangan, merangkul leher Yumu dan bertanya dengan suara gemetar, Yumu, kamu ingin bersamaku? Maksudnya, apakah dia mau membesarkan tanaman untuknya seumur hidup? Mata Yumu gelap dan tak terbaca. Dia memejamkan mata, bibirnya yang dingin mendarat di leher Sang Yi. Sekali ini saja, sebelum mengirimnya pergi, dia mau berapa banyak darah pun boleh. Ciuman ini anggap saja sebagai bayaran. Dia merasa betina di depannya ini seperti racun, selalu bisa membuatnya tidak bisa menahan diri. Meskipun dia sangat sadar, betina di depannya ini punya tujuan tertentu. Hanya saja, betina ini gemetar. Benar juga, dia tidak menyukai Yumu, bahkan takut pada apa yang dilakukannya. Yumu tiba-tiba berhenti, kembali menjaga jarak tertentu dengannya. Kalau Sang Yi tahu isi pikiran Yumu, dia pasti akan berteriak tidak adil. Dia cuma tidak punya pengalaman dan agak takut, bukan tidak tertarik pada pria. Yumu tampan dan begitu lembut, siapa yang tidak mau? Yumu berkata dengan suara serak, sudah. Berikan mangkuk kayunya. Sang Yi tertegun. Sudah selesai. Apakah dia impoten? Darah segar menetes ke dalam tanah. Kali ini pertumbuhan tanaman melonjak dari 10% menjadi 20%. Sang Yi awalnya ingin kembali ke gua mengambil kain untuk membalut luka Yumu, tapi dia melihat Yumu menyodorkan jarinya. Jangan kembali, cuma luka kecil, nanti saat Sang Yi kembali lukanya sudah sembuh. Hisap saja sebentar. Mengingat kejadian siang hari dengan Yumu, wajahnya memerah. Dia menarik selimut yang menutupi kepalanya sedikit ke bawah dengan kedua tangan, memperlihatkan sepasang mata cerah menatap Yumu yang tidak jauh dari tempat tidur batu. Suara lembut tiba-tiba terdengar, Sang Yi tidak bisa tidur, sedang memikirkan apa. Sang Yi menggesekkan ujung hidungnya ke bulu halus pada kulit hewan, merasa agak canggung. Kenapa ketahuan lagi? Dia bergeser sedikit ke dalam tempat tidur batu dan berbisik pelan, Yumu, kamu mau naik tidur tidak? Itu, aku merasa agak dingin lagi. Yumu mengangkat alis,
berubah menjadi wujud manusia dan berjalan ke tepi tempat tidur. Saat ini dia tidak memakai rompi, otot-otot tubuhnya terlihat sangat jelas tapi tidak terlalu berlebihan. Tepat saat Sang Yi berpikir dia pasti akan naik ke tempat tidur, Yumu malah memberinya 2 lapis selimut tambahan. Sang Yi terdiam. Orang ini benar-benar cuma mau mengambil keuntungan sedikit, sama sekali tidak berniat berhubungan lebih jauh dengannya. Keesokan harinya, Sang Yi membuka mata dan melihat tanamannya sudah mencapai pertumbuhan 30%, sementara gua itu kosong melompong. Yumu sudah menyiramnya. Dia melihat sekeliling di luar gua dan tidak menemukan Yumu. Selama beberapa hari berikutnya, Yumu tidak muncul di siang hari, hanya kembali saat tengah malam. Dia menyiapkan makanan dan air bersih. Bahkan air di dalam tong pun hangat. Ini berarti dia menghindari mereka lagi. Saat ini Sang Yi sedang memakan dendeng, menatap tanaman yang sudah memasuki masa pertumbuhan tapi masih hanya berupa tunas runcing. Dia melamun. Sistem tiba-tiba mengingatkan, tuan rumah, sudah masuk masa pertumbuhan. Anda bisa mencoba membangunkan tanaman paku merambat. Sang Yi tertegun sejenak, menatap tanaman paku di depannya dan berbisik, bangunlah, jangan tidur terus. Tanaman paku itu diam-diam mencabut dirinya dari mangkuk kayu. Batang tanaman yang hanya seukuran jarinya itu kini penuh dengan duri tajam. Penampilannya cukup menakutkan. Wajah Sang Yi memucat. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yumu tidak menyukainya. Apakah tanaman paku di depannya ini akan menurut padanya? Tapi detik berikutnya, ujung tanaman yang tajam itu menepuk punggung tangan putihnya, seolah sedang menenangkannya. Kamu bisa mengerti ucapanku. Tanaman paku itu mengangguk. Oh tidak, ujung tanaman itu mengangguk. Suara Sang Yi agak gemetar, bisakah kamu menyusut kembali? Tanaman paku itu dengan patuh menyusut kembali. Melihat ini, Sang Yi baru bernapas lega. Untunglah dia benar-benar menurut. Tepat saat itu, Yumu masuk dengan wajah gelap. Dia melihat kejadian barusan. Dia awalnya berpikir asalkan akar itu melukai Sang Yi, dia akan langsung bertindak. Aura hitam yang menyelimuti tangan kanannya adalah bukti terbaik. Sang Yi melihatnya, matanya berbinar. Yumu, kamu sudah kembali. Yumu tidak menjawabnya, tatapannya dingin menakutkan. Sang Yi menggunakan darahku untuk membesarkan tanaman darah. Sang Yi bingung, apa itu tanaman darah? Yumu melangkah maju dan mendengus dingin. Sang Yi benar-benar membuatku terkejut. Jangan bilang kamu tidak tahu apa itu tanaman darah. Sang Yi benar-benar bingung, apalagi melihat Yumu begitu marah, sepasang mata merah gelapnya penuh amarah. Dia buru-buru bertanya pada sistem dalam hati, apa yang terjadi? Sistem, tuan rumah, di dunia ini sebagian tanaman memiliki kesadaran diri, tetapi karena menyerap darah yang terlalu berantakan, mereka biasanya bermusuhan dengan Bisman. Setelah mengetahui situasinya, Sang Yi akhirnya mengerti kenapa Yumu begitu marah. Saat ini Yumu menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan bersiap menghancurkan tanaman paku di depannya. Sang Yi buru-buru memeluk mangkuk kayu itu dalam pelukannya, berbisik, Yumu, dia benar-benar penurut. Dia bisa melindungiku, jangan sakiti dia, iya. Yumu menyipitkan mata menatap Sang Yi. Sang Yi, menurutlah, buang benda itu, benda ini akan memakan tuannya. Sang Yi menggelengkan kepala, tidak akan. Yumu maju 2 langkah dan berkata dengan serius, dulu ada yang pernah memeliharanya. Benda ini awalnya memang penurut, tapi seiring menyerap darah, sifatnya akan semakin ganas. Terutama tanaman rambat seperti ini, dia akan membunuhmu. Sang Yi memeluk mangkuk tanaman paku itu, jari-jarinya mengerat. Mulutnya bersikeras, tidak akan, dia tidak akan memakan tuannya. Dalam hati dia menambahkan, selama Yumu memberinya makan, tanaman paku tidak akan memakan tuannya. Meskipun tingkat kesetiaannya turun sampai tahap yang menakutkan, sistem akan bertanggung jawab menariknya kembali.
Inilah keyakinannya. Yumu mengerutkan kening, kesabarannya sudah habis. Dia berkata dingin, Sang Yi tidak mau membuangnya. Suku manapun yang tahu kamu memelihara tanaman darah tidak akan mengizinkanmu masuk dan tinggal. Atau jangan-jangan Sang Yi diusir dari suku karena ketahuan memelihara tanaman darah. Sang Yi membuka mulut, tidak bersuara. Asal-usulnya tidak boleh diceritakan. Kalau Yumu membuatkan asal-usul untuknya, itu malah bagus, dia tidak perlu berbohong. Melihat dia diam saja, Yumu mengangkat alis. Kenapa Sang Yi begitu yakin dia tidak akan menyerangmu? Sang Yi, tidak ada alasan khusus. Dia tidak mungkin bilang dia punya sistem, kan? Yumu melihat wajahnya yang bimbang, menyipitkan mata. Betina di depannya punya rahasia. Apa dia benar-benar bisa mengendalikan tanaman darah? Dia melepaskan bahu Sang Yi. Dia tidak punya alasan untuk mencampuri urusan Sang Yi, juga tidak enak langsung menghancurkan tanaman darah di depannya. Karena dia agak tidak ingin membuat Sang Yi membencinya. Perasaan ini sangat aneh. Sudahlah, lagi pula cuma tanaman darah tanpa tingkatan. Dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Jika Sang Yi benar-benar bisa mengendalikan tanaman darah, itu malah lebih bagus. Bagaimanapun kekuatan tanaman darah sangat hebat. Yumu membujuk dengan suara pelan, kalau begitu bisakah Sang Yi menyembunyikannya dengan baik? Tidak boleh diperlihatkan ke orang luar, dan juga tidak boleh berduaan dengannya. Bagaimana? Bahkan dia sendiri tidak menyadari, hatinya yang tertekan karena tidak melihat Sang Yi selama beberapa hari, kini kembali berdetak kencang. Awalnya dia ingin menghindar sampai tiba waktunya mengirim Sang Yi pergi. Tapi setelah mengetahui Sang Yi memelihara tanaman darah, dia harus mengakui, dia panik. Bahkan agak tidak ingin mengirim Sang Yi ke suku besar. Sang Yi menatapnya dengan bengong. Semudah itu diizinkan, tapi kemudian dia berkata dengan gembira, Yumu, kamu baik sekali. Senyum cerah gadis itu membuat Yumu juga senang. Dia mengulurkan tangan, cepat letakkan. Tidak boleh sedekat ini. Sang Yi menariknya berjalan keluar gua sambil berkata, Yumu, aku ingin mengganti rumah baru yang lebih besar untuk tanaman paku merambat. Setelah menyiapkan pot tanah liat yang lebih besar, Sang Yi memanggil tanaman paku, melihat apakah dia bisa masuk sendiri ke rumah barunya. Yumu melihat tanaman paku itu keluar dari mangkuk kayu, terus waspada. Tapi tanaman paku itu seolah tidak merasakan permusuhan Yumu sama sekali. Ujung tanaman itu menepuk tangan Sang Yi, memberi isyarat bahwa dia mengerti. Lalu langsung masuk ke dalam pot tanah liat yang lebih besar. Sikap penurut ini membuat Yumu tertegun. Matanya menggelap. Betina di depannya ini mungkin benar-benar bisa mengendalikannya. Tepat saat itu, telinga Yumu bergerak sedikit. Dia perlahan berdiri, melihat ke kejauhan. Sang Yi memeluk pot tanah liat dan ikut berdiri, lalu bertanya, Yumu, ada apa? Yumu berkata dengan suara tenang, ada orang datang. Banyak orang. Bisman kelelawar. Reaksi pertama Sang Yi adalah kelelawar yang menjualnya sebelumnya. Karena dalam konsepnya, Yumu membawanya pergi berarti bermusuhan dengan kelompok Bisman pengembara itu. Yumu tersenyum. Bukan, mereka tidak punya nyali untuk datang. Ini Bisman suku serigala. Sang Yi tertegun. Bisman suku serigala. Perasaannya terhadap suku serigala cukup rumit. Seekor serigala menyelamatkannya. Serigala lain menjualnya. Dia menyusut ke belakang Yumu dan berbisik, kamu menyinggung mereka. Atau mereka datang karena aku. Yumu tidak menjawabnya, malah balik bertanya, kamu mau pergi dengan mereka. Suku serigala meskipun tidak sebaik suku gajah, tapi lumayan kuat dan sangat aman. Hatinya sebenarnya tidak terlalu ingin menyerahkan Sang Yi ke Bisman suku serigala. Bagaimanapun dia baru saja memutuskan untuk memeliharanya dulu. Sang Yi bertanya, kamu tidak pergi. Aku ingin hidup di suku. Kita bisa pergi ke suku gajah bersama untuk hidup. Mata Yumu menjadi gelap.
Sang Yi tinggal di sisiku tidak baikkah? Dia tidak terlalu puas dengan jawaban Sang Yi. Dia menggenggam tangan Sang Yi lebih erat. Apakah kata-kata Sang Yi sebelumnya yang bilang ingin tinggal itu bohong? Sang Yi berkedip 2 kali, menelan ludah. Yumu, maksudku kita pergi bersama. Kamu tahu kan, aku butuh kamu. Tanamanku juga butuh kamu. Hanya saja kalimat terakhir ini tidak dia ucapkan. Yumu berkata datar, aku tidak suka kehidupan di suku. Pergi ke suku, jangan bercanda. Bisman pengembara pergi ke suku, makanan dan kristal hewan yang harus diserahkan ke suku jauh lebih banyak daripada Bisman lain. Tidak sepadan, kecuali Bisman pengembara yang pengecut, lemah, dan tidak pernah berbuat jahat yang mau hidup di suku. Sang Yi membuka mulut, menundukkan pandangannya, tidak tahu harus bicara apa. Yumu tiba-tiba mengangkatnya duduk di atas batu, lalu berkata, Sang Yi mau pergi. Kalau begitu bayar semua hutangmu selama ini padaku. Sudah siap, biarkan aku mengambil keuntungan sedikit, baru Sang Yi boleh pergi. Bagi Yumu sekarang, yang lebih menarik daripada kristal hewan adalah betina di depannya. Sang Yi tertegun, mengedipkan mata dengan cepat. Benar dugaannya, Yumu memang tidak berniat serius dengannya, cuma nafsu saja. Belum sempat dia menjawab, bibir Yumu sudah mendekat. Sang Yi, betina ini mau pergi ikut para Bisman serigala itu. Kalau dia tidak mengambil sedikit bunga keuntungan, rasanya tidak rela. Setelah mengambil keuntungan, Yumu menyeka bibirnya dan berkata dengan nada menggoda, Sang Yi memang manis dan menggoda. Harusnya dari dulu tidak usah berpura-pura. Napas Sang Yi tertahan, menatap Yumu di depannya, jantungnya berdetak kencang tak terkendali. Inikah yang disebut tuan muda yang lembut di luar tapi rubah tua licik di dalam? Saat Yumu hendak menciumnya lagi, aksinya dihentikan oleh Bisman serigala. Sekumpulan serigala coklat mendekat, dan di antara mereka, ada seekor serigala abu-abu Arktik yang sangat mencolok. Bulu putih dan abu-abu saling menyatu. Kurang lembut dibanding serigala putih, tapi lebih cantik dibanding serigala abu-abu lainnya. Yumu tertawa kecil, mereka sampai. Sang Yi masih mau cium lagi. Mendengar kata-kata ini, Sang Yi melihat ke sekeliling. Melihat begitu banyak serigala muncul, wajahnya pucat pasi. Tapi mengingat mereka adalah Bisman, pipinya merona merah. Dia sekarang ingin sekali menggali lubang dan sembunyi. Dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan Yumu. Melihat Sang Yi seperti itu, rasa kesepian melintas di dasar mata Yumu. Kawanan serigala melihat wajah cantik Sang Yi, semuanya tertegun. Cantik sekali, misi penyelamatan betina kali ini benar. Serigala abu-abu pemimpin berkata, Yumu, ini adalah betina yang kami cari. Mereka tidak langsung menyerang, bukan hanya karena kekuatan Yumu yang hebat, tapi juga karena Yumu biasanya berhubungan baik dengan Bisman suku. Benar-benar tidak perlu bertarung. Yumu dengan santai mengetuk sandaran batu, sudut mulutnya menyunggingkan senyum mengejek. Kalian yang menemukannya, tapi menjual betina, itu hal yang hanya dilakukan oleh Bisman pengembara, kan? Aku heran, suku serigala abu-abu ternyata juga melakukan hal kotor seperti ini. Pemimpin serigala abu-abu, Luo Lei, berubah menjadi wujud manusia, mengerutkan kening dan berkata, Yumu, jangan bicara sembarangan. Betina kecil ini diculik oleh suku kelelawar, itu bukan salah kami. Sang Yi mengepalkan tangannya, dia memang pingsan, tapi saat dia sadar di gua kelelawar, dia melihat seekor serigala pergi. Serigala abu-abu coklat. Yumu melirik Sang Yi dan tersenyum ringan, Sang Yi masih ingat serigala mana itu. Sang Yi melihat sekumpulan serigala yang wajahnya hampir sama semua. Hanya serigala Arktik yang menyelamatkannya itu yang bisa dia kenali. Dia menggelengkan kepala dan berbisik, Yumu, serigala abu-abu putih itu yang menyelamatkanku. Tapi serigala yang menjualku, aku tidak bisa mengenalinya.
Serigala abu-abu Arktik itu tertegun. Dia tidak menyangka betina ini masih mengingatnya. Seorang bisman bertanya pada serigala Arktik, "Zesi," seolah ingin menarik perhatian Sang Yi. "Zesi, waktu itu kamu menyerahkan betina ini kepada siapa? Siapa yang begitu berani, malah menjual betina yang berharga? Kalau betina sudah bicara begitu, pasti benar. Benar-benar sialan, suku serigala kita ternyata punya bisman seperti itu. Benar-benar memalukan nama serigala." Luo Lei juga menatap Zesi dan berkata dengan tegas, "Zesi, katakan." Mata Zesi memancarkan rasa tidak percaya. Dia menatap seekor serigala coklat, seolah bertanya pada pihak lain. "Bukankah katanya direbut kawanan kelelawar? Kenapa malah dijual?" Serigala abu-abu itu menyusut ke belakang, matanya berkeliaran tak tentu arah. Dia tidak menyangka Sang Yi masih hidup. Waktu itu saat dia menyeret betina ini, tubuhnya sangat ringan. Dan dia punya betina yang disukai. Dia berpikir menjual Sang Yi bisa menghasilkan uang, lalu membelikan baju-baju bagus untuk mengejar betina pujaannya. Dia agak takut, menatap Zesi dengan tatapan memohon. Wajah bersalah ini membuat Zesi langsung paham. Teman kepercayaannya ternyata menjual betina yang dia selamatkan, dan membohonginya dengan mengatakan diculik bisman pengembara. Zesi berkata, "Ketua Luo Lei, pelakunya Ruide." Ruide membelalakkan mata, seolah tidak menyangka Zesi akan mengkhianatinya. Dia berteriak keras, "Tidak benar. Kamu pasti maling!" teriak maling. "Aku tidak mungkin menjual betina."